Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Indra Purwana, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam di STIT Al-Azami Cianjur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dengan tema merekonstruksi etika dan profesionalitas guru, sekaligus mengulas buku tentang leadership in action karya dari Bapak dosen Muhammad Toha SAG MPDI. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk pada materi refleksi materi merekonstruksi etika dan profesionalitas guru. Menurut saya tantangan terbesar pendidikan saat ini bukan hanya perkembangan teknologi atau perubahan kurikulum saja, tetapi bagaimana guru tetap mampu menjaga etika dan profesionalitasnya di tengah perubahan zaman. Saat ini peserta didik dapat memperoleh informasi dari internet, media sosial, bahkan dari kecerdasan buatan. Artinya guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, namun ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu keteladanan seorang guru. Karena itu saya memandang bahwa rekonstruksi etika guru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Guru harus kembali menempatkan dirinya sebagai pendidik yang mampu menjadi contoh dalam ucapan, sikap, perilaku, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Guru tidak cukup hanya pintar menjelaskan materi pelajaran. Guru juga harus mampu membangun karakter peserta didik, sebab tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Selain etika, profesionalitas guru juga harus terus ditingkatkan. Guru profesional adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Ia selalu memperbaharui ilmunya, menguasai teknologi pembelajaran, terbuka terhadap perubahan, serta mampu menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya percaya bahwa profesi guru adalah amanah yang sangat mulia. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, etika dan profesionalitas harus berjalan beriringan. Menurut saya, solusi untuk memperkuat profesionalitas guru adalah membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan kompetensi digital, memperkuat pendidikan karakter, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam setiap aktivitas pendidikan. Selanjutnya saya akan mengulas buku Leadership in Action karya Bapak dosen kita Muhammad Toha SAG MPDI. Menurut saya, buku ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya sebuah jabatan, tetapi sebuah tindakan yang nyata yang mampu memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Penulis menjelaskan ada 4 aspek penting dalam kepemimpinan. Yang pertama, personal vision. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Visi bukan hanya tentang cita-cita pribadi, tetapi juga arah yang ingin dicapai bersama orang-orang yang dipimpinnya. Seorang guru juga membutuhkan visi. Guru harus memiliki gambaran seperti apa peserta didiknya di masa depan. Apakah ingin melahirkan generasi yang hanya cerdas atau generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia.
Menurut saya, tanpa visi yang jelas, seorang guru hanya akan menjalankan rutinitas mengajar, tetapi dengan visi yang kuat, setiap proses pembelajaran akan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, self-skill. Dalam buku ini terdapat kalimat yang sangat menarik, yaitu bahwa diri kita adalah kekuatan terbesar yang kita miliki, tetapi musuh terbesar juga berada dalam diri kita sendiri. Nah, saya memahami bahwa kepemimpinan dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri. Seorang guru harus mampu mengendalikan emosi, menjaga kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri, serta terus belajar. Nah, apabila seseorang mampu mengalahkan rasa malas, ego, dan sifat mudah menyerah, maka ia akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan maupun dalam dunia pendidikan. Menurut saya, pesan ini sangat relevan bagi calon guru. Sebelum mendidik orang lain, kita harus mampu mendidik diri kita sendiri. Yang ketiga, people skill. Penulis menjelaskan bahwa kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan. Saya sangat setuju dengan pendapat tersebut. Dalam dunia pendidikan, guru tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran. Guru juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi yang santun, sikap menghargai orang lain, kemampuan mendengarkan, serta empati merupakan bagian dari kepemimpinan yang efektif. Guru yang dicintai oleh peserta didiknya biasanya bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia mampu memperlakukan peserta didiknya dengan penuh kasih sayang dan juga penghargaan. Yang keempat, persuasion skill. Menurut penulis, persuasi adalah kemampuan mengajak orang lain melihat apa yang kita lihat, menerima apa yang kita sampaikan, dan bergerak menuju tujuan yang sama. Saya memahami bahwa persuasi bukan berarti memaksa, tetapi mengajak melalui komunikasi yang baik. Dalam dunia pendidikan, kemampuan persuasi sangat penting. Guru harus mampu memotivasi peserta didik agar semangat belajar, mengajak mereka berbuat baik, membangun disiplin, dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang dengan cara yang bijaksana. Ketika guru mampu berkomunikasi secara efektif, maka nasihat akan lebih mudah diterima dan perubahan perilaku peserta didik akan lebih mudah terjadi. Refleksi pribadi, setelah membaca buku Leadership in Action, saya memperoleh pemahaman bahwa setiap guru sesungguhnya adalah seorang pemimpin. Guru memimpin kelas, memimpin proses belajar mengajar, memimpin perubahan karakter peserta didik, bahkan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 4 aspek yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu personal vision, self-skill, people skill, dan persuasion skill, menurut saya sangat relevan diterapkan oleh guru masa kini. Nah, buku ini tidak hanya menjelaskan teori kepemimpinan, tetapi juga memberikan cara berpikir bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan diri sendiri. Nah, saya memperoleh banyak inspirasi dari buku ini untuk terus memperbaiki kualitas diri sebagai calon pendidik. Nah, sebagai penutup, saya memahami bahwa rekonstruksi etika dan profesionalitas guru harus dimulai dari perubahan karakter dan komitmen guru itu sendiri. Guru yang profesional bukan hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki integritas, akhlak, kepedulian, dan semangat untuk terus belajar. Melalui buku Leadership in Action, saya belajar bahwa kepemimpinan dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu personal vision, self-skill,
people skill, dan persuasion skill. Saya berharap ilmu yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dapat menjadi bekal. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.